sampai di bagian terakhir dari seri membuat presentasi yang efektif. Sebelumnya kita udah bahas 2 tahap penting nih, yaitu perencanaan di part 1 dan persiapan di part 2. Sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir dan gak kalah penting nih, yaitu penyampaian presentasi. Di tahap ini kita akan bahas apa aja sih Kak Azika? Oke, di tahap ini kita akan bahas gimana cara menyiapkan ruangan, alat bantu, dan tentu aja gimana menyampaikan presentasi dengan percaya diri, jelas, dan menarik. Karena pada akhirnya sebaik apapun materi yang kita buat, semuanya akan ditentukan oleh cara kita membawakannya. Jadi, yuk kita kupas bareng-bareng gimana jadi presenter yang siap tampil maksimal. Tapi sebelum itu kami harap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mulai mempersiapkan lingkungan presentasi agar mendukung kelancaran penyampaian materi dengan baik dan menyampaikan presentasi dengan percaya diri, artikulatif, dan menarik sesuai karakteristik audiens kalian nanti. Oke, langsung aja kali ya Kak, kita ke pembahasan pertama yaitu setup. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai setup atau pengaturan. Saat kamu akan presentasi, setup atau pengaturan ini menjadi penting karena ketika kamu mau presentasi, pengaturan ini menjadi sebuah penentuan apakah audiens dapat melihat presentasi kamu dengan baik atau tidak. Ingat kan di part 1 kita pernah bahas, kalau gak semua orang ngerti cuma dari dengerin aja. Makanya, posisi untuk melihat presentasi juga penting. Ada beberapa hal penting yang perlu kamu siapin sebelum presentasi. Yang pertama, ada penataan ruangan. Idealnya, bagian bawah layar presentasi kamu sejajar dengan pandangan audiens. Sehingga, layar harus lebih tinggi dari audiens agar bisa dilihat juga sama audiens yang di belakang. Kamu bisa atur ruangan dengan berbagai posisi menyesuaikan jumlah audiensnya. Ada yang large group, small group, juga medium size group. Oke, selanjutnya kita ngebahas soal suhu ruangan. Kalau suhu ruangan ini nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi kamu harus pastiin suhunya nyaman untuk audiens dengan jumlah yang sesuai. Yang ketiga, ada pencahayaan. Idealnya ruangan harus cukup gelap untuk melihat materi yang ada di layar. Tapi jangan terlalu gelap karena nanti orang-orang jadi ngantuk. Jadi pastikan cahayanya juga cukup terang bagi penonton untuk melihat pembicara dan mencatat. Yang keempat, ada tenaga listrik. Pastikan ada cukup stop kontak dan daya untuk menangani semua elektronik yang akan kamu pakai. Yang kelima, ada peralatan. Pastiin kamu udah periksa semua peralatan yang akan kamu gunakan untuk presentasi, baik itu alat bantu, elektronik, dan segala macam yang kamu butuhkan untuk presentasi kamu ya. Jadi, kalau kamu punya hal-hal yang krusial, pastiin untuk juga membawa cadangan. Yang keenam atau terakhir, pastiin tentang keamanannya. Tutup semua kabel audio dan listrik dengan selotip agar tidak mengganggu jalan. Pastiin pintu keluar tidak terhalang dan ketahui lokasi telepon terdekat dan nomor telepon yang tepat untuk keadaan darurat. Kamu kalau presentasi juga harus pastiin keamanan bagi audiens kamu ya. Yang terakhir ada delivery atau penyampaian. Ini pasti yang kalian udah tunggu-tunggu kan? Dalam presentasi, presenter sangat berperan penting dalam keberhasilannya. Untuk itu, kami akan bantu untuk kasih beberapa tips biar kamu bisa jadi presenter yang baik. Yang pertama, pakaian harus nyaman, biar gak ganggu pergerakan kamu. Tapi jangan lupa untuk tetap rapi dan sopan ya. Yang kedua, artikulasi saat bicara harus jelas. Coba latihan A, I, U, E, O di rumah, biar saat kamu nyampein tuh audiens kamu gak bingung. Yang ketiga, kamu harus semangat, biar yang dengerin juga bisa nyerap energi semangat kamu. Kamu bisa gunain bahasa tubuh juga, biar gak kelihatan kaku dan lemes. Yang keempat, gak usah deh kasih gerakan-gerakan tambahan kayak benerin rambut atau liatin jam tangan terus. Tenang aja pas nyampein presentasinya. Yang kelima, jangan ngalangin layar ya.
kamu bisa berdiri di sebelah kiri layar kalau kamu mau nunjukin sesuatu. Yang keenam, jangan biarin audiens kamu diem aja saat kamu presentasi. Ajak mereka untuk berdiskusi bareng kamu. Yang ketujuh, kalau presentasi, coba lihat audiensnya. Kalau kamu ngerasa gugup saat lihat banyak orang, coba lihat dahi mereka, supaya kamu nggak langsung natap matanya. Yang kedelapan, jangan ngebelakangin audiens untuk baca slide kamu ya, kecuali emang kamu mau nekenin beberapa visual di sana dengan bantuan laser pointer. Yang kesembilan, jangan buru-buru. Audiens juga mau lihat kali apa yang kamu sajikan di depan. Yang kesepuluh, atur waktu kamu biar gak terlalu lama. Coba deh latihan dengan melihat durasi presentasi kamu. Yang ke-11, bersiaplah buat segala hal yang tidak terduga. Jangan terlalu panik sehingga membuat audiens kebingungan. Bencana gak sepenting reaksi kamu saat menangani hal tersebut. Jadi, keep calm ya. Wah, gak kerasa kita sudah berada di penghujung video, dimana artinya kami berdua akan pamit dari pembahasan membuat presentasi efektif ini. Setelah menonton 3 rangkaian video ini, apa yang bisa teman-teman dapatkan? Aku bakalan bantu teman-teman mengingat sedikit apa aja yang udah kita pelajari selama 3 video ini. Intinya, membuat presentasi yang efektif itu butuh proses yang utuh, gak bisa asal tampil. Materi yang udah kita bahas ini dibagi menjadi 3 tahap penting. Pertama, di part 1 kita udah membahas tentang perencanaan, mengenali audiens, menetapkan tujuan, memilih isi, serta strategi penyampaiannya. Yang kedua, kita juga udah ngebahas tentang persiapannya. Persiapan ini mencakup mendesain tampilan, memproduksi materi, dan melakukan latihan. Yang terakhir, baru aja kita bahas tentang penyampaian atau presentasinya. Menyiapkan tempat dan alat, serta menyampaikan materi dengan percaya diri dan engaging. Kalau ketiga tahap ini dijalani dengan baik, presentasi kamu nggak cuma informatif, tapi juga bakalan berkesan dan membekas di ingatan audiens. Nah, itu dia seluruh rangkaian materi membuat presentasi yang efektif. Mulai dari perencanaan, lanjut ke persiapan, sampai akhirnya kita bahas cara menyampaikan presentasi yang powerful. Ingat, presentasi yang sukses bukan soal slide yang keren aja, tapi soal gimana kamu menyampaikan pesan dengan cara yang tepat dan menyentuh ke audiens. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa bantu kamu untuk tampil lebih maksimal di setiap kesempatan presentasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Apa